Jadi saya maunya Bapak dan Ibu yang hadir di sini bikin takjub Allah. Kan Bapak dan Ibu sebelum hadir ke RDAE belum pernah sedekah subuh. Ini paksain. Bapak dan Ibu sebelum ke RDAE belum pernah sedekah hari Jumat barokah. Emang bedanya apa sih Pak Haji kalau kita sedekah hari Jumat? Orang yang sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Ntar tanya aja Pak Kiai. Kalau saya kan SD Impres ya. Nah itu bener ada. 3. Paksain sholat ba'diyah qobliyah, jangan sampai bolong. Nah, bisa gak? Ya, yang mau nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Haji bisa bertemu di tempat ini ya. Saya sudah mengamalkan ilmu RDAE selama 45 hari Pak Haji. Ya, 45 hari alhamdulillah sedikit-sedikit hajat saya terkabul. Ya. Walaupun belum seperti Pak Kiai. Di antaranya gimmick-gimmick, terus sempak dipakai di kepala dan lain sebagainya, mandi pasang alhamdulillah. Seperti itu Pak Haji, alhamdulillah saya izin Pak Haji mengamalkan ilmu RDAE. Alhamdulillah. Terus yang menjadikan pertanyaan saya, bagaimana cara cepat punya ruko untuk showroom mobil? Kebetulan rukonya sudah ada Pak Haji, dekat rumah saya sudah ada, bahkan luas masuk mobil minimal 20. Luasnya 500 meter dan orangnya itu kekeh pengennya dikontrak atau dibeli, sedangkan saya punten gitu belum ada modal. Bagaimana caranya Pak Haji seperti itu? Terima kasih Pak Haji. jadi yang diperluin yang urgent apa? Modal Pak Haji. Butuh berapa? Ya kurang lebih 1 miliar lah. Nah sekarang Bapak udah bikin takjub Allah yang mana? Alhamdulillah Pak Haji udah bangun rutin setiap hari, bangun jam 00, mandi pandan, ngaji, alhamdulillah sudah sampai 12 juz. Sampai pukul 5:30 pagi udah 12 juz alhamdulillah. Tapi belum dikabulin sama Allah. Belum Pak Haji. Kenapa? Mau tahu penyebabnya? Malu Pak Haji. Karena lo berharap. Nggak boleh bos. Ya. Orang kalau ngerjain perintah Allah itu udah pasti sama Allah dijamin. Tapi lo berharap. Janganlah. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo nggak lo mikir, komen, ngeluh. Yang lo lakuin berharap, khawatir, takut, nggak boleh. Siap Haji, siap. Bos terakhir bos orang idiot. Jadi Pak Haji, ini salah satu sahabat kita nih kemarin gagal nyalek nih. Oh, iya. Nah, Terakhir nyalek kemarin Pak Haji dari PKB. Habis berapa nyalek? Habis berapa? Ya nggak sampai 100 sih alhamdulillah, tapi suara ada. Itu keistimewaan RDAE Pak Haji. Oh iya. justru itu bersyukur Allah sayang sama antum, belum tentu jadi pejabat nikmat ya Bu ya. Kita bisa bantu umat tanpa harus jadi pejabat. Jadi gini Om, jangan berharap. Siap. Kalau kita timbul pengharapan itu, kita ibadah tuh kayak nggak ikhlas. Bu, Pak, yang Pak Haji ingin kita ngebaca Quran, sholat dan lain-lain itu minta ridhonya Allah. Jangan berharap Pak. Pak Bu, yang namanya rezeki itu pasti bos. Kita ini kan sudah ditakarin sama Allah. Umur contoh 63 tahun, ikut kita umur Nabi. Rezeki contoh, rezeki Bapak Allah takarin, bos kok sampai mati rezekinya 1 triliun. Itu sudah Allah takarin jamnya, bulannya, tahunnya, detiknya, menitnya. Percaya nggak? Siap. Kenapa itu yang dikhawatirkan? Itu yang bikin nggak kabul. Cuman satu, mohon ridho dengan Allah. Baca surat Al-A'raf ayat 96. Barang siapa beriman dan bertakwa kepadaku, kan kuturunkan rezeki dari langit dan bumi. Tugas antum cukup beriman dan berikhtiar, jangan mikirin hasil, karena hasil tugasnya Allah. Cukup itu aja, ngomong sama Allah. Boleh gini, ya Allah ya Rob, hamba beribadah hanya memohon ridhomu. Karena kenapa ya Rob? Hamba bertugas hanya beriman dan berikhtiar. Bila dengan ikhtiar hamba pada detik ini belum dapatkan apa yang hamba mohonkan, beri hamba petunjuk ya Rob. Apa yang harus hamba lakukan? Karena apa harus memohon kepadamu agar besok kau jawab apa yang kumohonkan. Bisa kan? Siap. Cuman gitu aja, siap, okay. Ikhlas ridho. Ya, ibu kalau minta sesuatu kepada Allah, jangan hitung-hitungan. Jangan berharap, kan sudah pasti Allah kabulin, pasti. Tugas kita persiapkan aja lah mati yang baik. Pasti batang bos, pasti. Kalau antum udah ikhlas sekarang kan udah dapat nih
udah bisa ngajinya, baca Qurannya 12 juz, ikhlas saja. Ya. Nah, sebelum ngebaca Quran, biar kita tidak itu istighfar dulu 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, ngomong, ya Allah ya Rabb, hamba bisa membaca Quran atas dasar kau berikan hamba hidayah, hamba hanya memohon ridhomu. Bu, Pak, kalau Allah sudah ridho, mohon maaf, Allah kan sudah tahu apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, dan apa yang ingin kita minta. Benar nggak? Nggak perlu disebut, Allah itu tahu. Bener, cuman Allah pengen kok ikhlas nggak? Kan sekarang masnya masih mikir, ih aku udah nggak baca Quran nih 12 juz, besok kabul nggak? Bener nggak gitu? Iya. Tepuk tangan dong. Gue juga lama-lama udah jadi kayak Pak Haji, gue bisa nebak. Ada sedikit cerita Pak Ki. Apa? Sedikit boleh Pak Haji, boleh Pak Haji. Silakan. Ya. Ya. Jadi saya ini profesi yang keempat Pak Haji. Tahun 2006 saya jadi guru selama 10 tahun. Guru. Walaupun honorer Pak Haji dari 2 sekolah. Terus 2020 sampai 2023 saya di pemerintahan di Pemda selama 3 tahun. Terus terakhir kemarin nyaleg, walaupun belum ada hasil ya karena Oktober pelantikannya, yang mudah-mudahan aja gitu yang terbaik. Amin, ya, terus amin. sekarang Pak Haji saya mau ke bisnis. Tadi yang saya pertanyakan untuk showroom mobil itu, ya. showroomnya sudah ada, sudah jadi Pak Haji. Bahkan itu showroom baru, belum ada yang nempatin, baru Pasti dibangun. dapat, pasti Baru dibangun Pak Haji ya. di milik antum. Amin, 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 amin. Pasti. Karena Ya. kenapa? Saya juga nggak setuju kalau antum jadi nggak anggota DPR. Nggak setuju, jujur. Nggak ada anggota DPR pendek antum, nggak ada. Nggak ada ganteng. Nggak cocok. Ingat bro, pernah sempat ngobrol sama saya di masjid, saya bilang, Siap, ingat, siap, oke. 10 pintu rezeki yang Allah berikan, 9 itu pedagang, udah untuk pedagang aja. Ya. Tapi pedagang yang aman. Siap, oke. Siap. Siap. Kalau antum bisa membaca Quran dalam 7 hari ini ikhlas, minimal Pasti, Pak. Amin, amin, amin. ikhlas ya. Siap, Itu siap. Niatkan, ya Allah, hamba beribadah hanya mau ridhomu. Siap. Antum PR-nya baca 2 surat. Yang pertama Al-A'raf ayat 96. Ya. Sering-sering dibaca, habis sholat baca, Siap. Al-Isra, tahu? Banyak manusia. Ya, ya. Yang ketiga Al-Baqarah 285, 286, amalin itu. Ya. Dapat petunjuk dari Allah. Ya. Siap. Sedekah subuh jangan kolong. Siap. Pakai. 7 hari ke depan ngomong amanah. Pasti. Siap. Setuju? Ya? Amin, 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 amin. Tangan buat saudara kita, Bu. Amin, amin. Itu aja. Jawaban ini buat semua, ya, buat semua ya jawabannya ya. Yo, ada lagi lah yang mau nanya? Iya, Ada lagi yang mau nanya? ada Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Agustina dari Kuningan, Pak Haji. Alhamdulillah saya sembuh. Lalu ada hajat lagi nih Pak Haji. Saya kan bisnisnya bubur. Cuman saya nggak dagang Bisnisnya apa? bubur, aneka jenis bubur. Bubur. Iya, Oh, bubur tuh bisnis ya. aneka jenis bubur, jenis. Iya, warna-warna, bubur kacang, bubur ketan, bubur sumsum gitu Pak Haji. Cuman saya nggak punya lapak, dikasih sama anak buah di pasar. Lalu gimana tuh caranya? Kan saya nggak punya lapak, cawe-cawenya gimana Pak Haji? Bu, kalau ibu mau cepet namanya terkabulnya kuantum lompatan, Ya, cebok-cebok alat kelamin dicawik-cawik di depan itu gimmick-gimmick. ya. Ibu mau kerjain bisa, dipel bisa, dicawik-cawik bisa. Di rumah Pak Haji, Dipel, di rumah. ya pelnya di ubinnya di pel pakai air cebokan alat kelamin ibu, Ya. dipel. Nanti kan orang yang pada lewat di situ pada kepleset. Maksudnya beli. Oh, tapi kan saya nggak punya lapak Pak Haji, dagangnya di pasar. Saya di rumah bagian produksi. Pada saat ibu produksi, ibu ngomong alat kelamin laki-laki enak, alat kelamin perempuan enak. Pada datang beli. Ya. Untung bersih satu hari 10 juta gitu. Ya. Pada saat bikin bubur, Ya. nanti kan bubur coklat rasa alat kelamin laki-laki, bubur putih rasa alat kelamin perempuan gitu. Bisa? Bisa. Ini Pak, maaf ya.
Yang saya bingung nih, yang di pikiran kita kenapa yang dipikirin yang sulit-sulit? Pak Haji, saya kan dagangnya, saya di rumah dagangnya di lapak. Bu, yang bisa ibu kerjain dulu yang mana? Soalnya kalau pikiran kita negatif, nanti lahirnya negatif, hasilnya nggak bakal positif. Tapi kalau ibu mempermudah, nanti Allah permudah. Makanya orang tanya, Ji, lu sih kalau ngomong orang nanya A, lu jawabnya D. Orang nanyanya A, jawabnya ntar lagi C. Emang yang ngabulin saya? Kan yang ngabulin Allah. Gue mah bikin orang senyum aja. Nanti pada saat gue pulang, baru kita berdialog sama Allah. Allah, maafin ya, tadi gue jawabnya agak nyeleneh. Enggak apa-apa Ji, kalau nggak begitu pas mukanya angker. Oh iya. Ibu yang gampang aja dikerjain yang mana? Yang itu aja, yang apa? Dilengkapin, dilangkain. Boleh. Boleh. Bahan bakunya sebelum dimasak dilangkain 9 kali. Terus apalagi yang ibu bisa kerjain? Itu seperti mandi pandang. Boleh, praktekin. Apalagi? Pel. Boleh. Apalagi? Ya udah, cuma ini saya makanya agak turun omset saya kan karena berhenti gitu Pak Haji. Bu, kenapa ibu omsetnya turun? Karena tiap malam saya ijab di sini biar omsetnya ibu turun. Karena kalau ibu omsetnya nggak turun, nggak datang malam ini ke RDI. Iya betul. Betul, tepuk tangan dong. Jadi ibu mendingan nyalain saya aja, saya siap diterima. Saya memang lagi jadi tumbal kurang satu. Jangan dong Pak Haji. Ya, bapak apa? Iya Pak Haji. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, saya Dadanuddin dari Garut Pak Haji. Ini rombongan nih. Ada pertanyaan Pak Haji, setiap saya punya pekerjaan, posisi saya sudah di atas tiba-tiba jatuh. Dan di bisnis pun seperti itu Pak. Paling bertahan paling lama 3-2 tahun. Nanti enggak, setelah ketemu ilmu RDI langgeng. Banyak kok contohnya. Ya. Langgeng. Langgeng, apalagi bapak hobinya ijab sama anak yatim kurung tuh. Ya. Anak yatim kurung tuh dari jam 1 sampai jam 5 adanya. Saya pernah Pak Haji bercerita mungkin 12 tahun yang gak lama pernah bekerja di PLN, tiba-tiba lagi di atas tiba-tiba jatuh. Nah udah gitu saya bekerja juga di kampus sudah 8 tahun. Nah tiba-tiba jatuh lagi. Kemarin saya kerja di dinas kabupaten, Bajnas kabupaten 3 tahun lagi di atas jatuh. Dan sekarang pun saya di perguruan tinggi lagi di atas tiba-tiba jatuh lagi Pak Haji gitu. Nah maksudnya apa sih yang menjadi penyebab seperti itu Pak Haji gitu? Dan Nggak ada penyebab. Emang bapak harus kalau pengen kaya raya Taji Melintir harus melalui proses ini. Pak, Ya. dulu zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur datang ke sini, itu masjidnya masih bambu. Ya kan, Lur? Pak Kiai Yusuf Mansur masih bambu. Dia bangun di masjid, dia yang bangun. Emang saya nggak ada kerjaan kali, dia yang bangun. Nah, bapak juga begitu, proses, bos. Proses. Soalnya kalau bapak nggak terpuruk, nggak bakal care di air seperti ibu tadi. Ya. Jadi gue yang doain tiap malam ya lo terpuruk. Karena lo datang nanti gue jas. Iya. Enggak, maju lagi. Bisa? Ya. Bapak dan Ibu, kita alhamdulillah mau meraktekin ilmunya RDAY yang dipraktekin sama Haji Marco. Apa yang dipraktekin sama Haji Marco? Waktu itu Haji Marco udah jalanin ilmu RDAY selama 7 bulan. Tapi belum ada satupun yang terkabul. Akhirnya saya bilang sama Haji Marco, mau gak hajat lo terkabul semua? Hajat lo berapa? 9 hajat. Mau gak semuanya terkabul? Mau. Lo harus bergembira dulu. Lo harus ceria dulu. Lo harus bersenang-senang dulu. Karena lo udah praktekin ilmu RDAY kok lemot, berarti hati lo kesel. Nah maunya saya lo gembira. Ya udah lo keluar negeri karena hajat lo luar biasa. Luar negeri, iya.
Akhirnya Haji Marco keluar negeri, keliling Eropa. Dan alhamdulillah baru 7 hari di Eropa, satu persatu hajatnya terkabul. Nah, kemarin ada rombongan dari Jogja mau liburan ke Bali. Semua tamu-tamunya dibawa ke Bali. Nanti nginep 2 malam di Bali. Termasuk Pak Kiai mau ke Bali. Gitu. Nanti kalau nggak percaya, periksa alat kelaminnya Pak Kiai. Mereknya udah Bali tuh. Nah, mau Bapak dan Ibu, boleh gak saya ikut ke Bali? Boleh, Bu. Kita pesertanya baru 80, sekitar 2 bus. Boleh. Nanti Ibu kalau mau ke Bali, hubungi nomornya ini ya, catat ya. 0856 4012 0001. Jadi nanti di Bali kita seneng-seneng. Ya, ulangin. Ini kan panitianya ya, bukan panitia Kang Nur, Om Uje, enggak. Panitianya ada namanya Mbak Anifah. Besok yang datang siapa? Nanti Pak Kiai besok yang ngajarin bersenang-senang. Boleh ngikut? Boleh lah. Kalau bisa mah semuanya ngikut, termasuk yang lagi nonton di YouTube. Nanti kita bikin acara di Bali. HP-nya nomornya panitianya 0856 4012 0001. 0856 4012 0001. Nanti kita di Bali bergembira. Bikin acara gimana caranya? Harus gembira. Dan saya mau Bapak belum pulang dari Bali udah terkabul hajatnya semuanya. Pak Haji, aku boleh gak kalau berangkat sendiri? Suami aku mah gak pernah ngizinin. Ya udah, Ibu berangkat sendiri. Bisa gak aku suami istri? Boleh. Boleh gak aku bawa anak? Boleh. Boleh gak aku bawa bayi? Boleh. Bebas ya. Namanya Hanifah. Nanti japri aja. Saya mau ikut dong, suruh Pak Haji, karena saya hajatnya lemot. Caranya gimana kalau mau daftar? Syarat utamanya Bapak dan Ibu harus punya alat kelamin. Karena nanti kan nyebrang di kapal kan diperiksa, Bu, jenis kelaminnya apa. Karena kalau nggak ada nggak bisa nyebrang ke Pulau Bali. Ya. Hah? Boleh. Pak Haji, aku nggak bisa naik bus ke Bali. Ya udah, Bapak dan Ibu boleh naik pesawat, nanti ketemu di Bali. Saya nggak bisa Pak Haji naik bus. Kenapa? Kalau naik bus kontol saya panas. Ya udah, naik kapal aja, naik kapal. Ya. Terakhir, saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya? Gimana caranya? Bulan ini di bulan Mei, Bapak dan Ibu harus hajatnya semuanya terkabul. Nggak mau saya sampai bulan Juni, kelamaan. Bulan Juli lagi, lama lagi. Agustus apa lagi? Maunya saya bulan ini. Paksain dari sekarang, ilmunya RDAY kearifan lokal dipaksa dikerjain dulu. Kalau Ibu udah lihat kok selama seminggu lemot ya, paksain Bapak dan Ibu ikut privat, khusus privat. Hubungi kemana Pak Haji? Kan saya belum tahu RDAY. Ya udah, Bapak dan Ibu catat, panitia privat konsul. Namanya Bu Ai, nomor HP-nya 0856 1900 612. Sekali lagi ya, 0856 1900 612. Besok hari Kamis, jadwalnya privatnya di Sentul, privatnya jam 3 sore sampai jam 9 malam. Kita tutup hari ini, sampai ketemu lagi besok malam. Tepuk tangan dong.